Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Drama Mistis. Di channel ini kita akan menguak, menggali cerita-cerita horor yang tentunya akan menghibur kalian pecinta hal mistis. Untuk itu, bagi kalian yang memang suka dengan cerita-cerita horor, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Di video kali ini, aku ingin bercerita mengenai misteri penunggu di kamar mandi sekolahku. Kisah ini menceritakan kembali berdasarkan kisah yang dialami oleh Reza, salah satu siswa di sekolah swasta Bandung. Nah, silakan langsung simak aja ya. Namaku Reza. Aku sekolah di salah satu SMA swasta di kota Bandung. Sekarang aku beranjak naik kelas 2. Selama kurang 1 tahun lebih, aku bersekolah di sana. Akhirnya aku tahu cerita yang tersimpan di balik kelasku ini. Ada yang bilang kalau sekolahku ini dijuluki sekolah paling seram di kota Bandung. Karena ini juga, sekolahku ini adalah tempat persimpangan makhluk halus. Awalnya aku tidak begitu percaya, sampai aku mengalaminya sendiri. Sekitar jam 5 sore pada saat itu, aku masih latihan basket di lapangan sekolah. Nah, karena minggu depan akan ada turnamen antar SMA. Jadi sampai saat ini anak-anak masih latihan basket. Dan lebih lama daripada biasanya. Akhirnya sampai juga. "Bro, aku ke kamar mandi dulu ya," kataku kepada teman-temanku. Aku berjalan tentang melewati lorong kelas yang sudah tampak gelap dan sepi. Setibanya di kamar mandi, aku gantungkan tasku dan mulai mandi. Namun beberapa saat ketika aku mandi, tiba-tiba saja nomor kamar mandinya mati. Aku berhenti menyerang tubuhku dan mulai mendekatkan telingaku ke pintu. Dengan harapan aku tahu siapa orang yang mematikan lampu kamar mandi ini. Beberapa saat terdiam. Ternyata tidak ada suara teman-temanku. Aku mau buka sedikit pintu kamar mandi untuk melihat keadaan di luar. Dan ternyata keadaan di luar pun sama gelapnya. Aku mulai menutup pintu lalu memakai baju. Aku berpikir, jika aku teruskan mandi, suasananya sudah tidak lagi kondusif. Ketika sudah mulai memakai bajuku, aku mulai merasakan tubuhku sedikit ke kanan, dan aku menginjak sesuatu. Ini seperti kaki seseorang. Lalu aku mulai mundur beberapa langkah menuju tembok, dan di dalam kegelapan itu, aku seperti merasakan ada seseorang bersamaku. Segera mengambil tas yang aku gantungkan di belakang pintu. Karena aku panik, aku pun terjatuh. Sehingga aku mulai membungkukkan badanku, meraba-raba mencari tasku. Tiba-tiba aku mendengar suara nafas. Jelas sekali itu bukan suaraku. Hembusan nafas itu sangat kuat, dan badanku mulai merinding. Keringat dingin mulai bercucuran di keningku. Tanpa pikir panjang, aku ingin segera keluar dari sini. Aku pun mencari gagang pintu yang ada di sisi kiriku. Namun pintu kamar mandinya susah terbuka, dan di belakangku terasa sebuah angin dingin yang berhembus, seperti meniup badanku. Suara hembusan nafas ini membuatku sangat takut. Aku pun memberanikan diri membalikkan tubuhku. Namun tidak terlihat siapa-siapa. Jantungku kini semakin berdegup kencang. Aku ingin berteriak memanggil teman-temanku. Namun aku tidak bisa, tubuhku sekarang menjadi kaku. Badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan tiba-tiba saja, ada sesuatu yang bergerak ke atas kepalaku. Sekarang aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh rambutku. Sedikit demi sedikit, dan kali ini teksturnya merasa. Ini adalah rambut, sebuah rambut yang sangat panjang dan menutupi wajahku. Sekuat tenaga aku pun berusaha memberontak, namun seperti ada yang memelukku dari belakang dengan sangat keras.
Aku semakin tidak bisa bergerak dan nafasku tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan kali ini, suara hembusan nafas itu terdengar sangat jelas dari atas kepalaku. Aku pun mulai membaca doa di dalam hati, sambil mengingat doa-doa yang aku hafal. Namun rasanya sulit sekali untuk mengeluarkan suara sampai akhirnya aku bisa bergerak. Dan ketika aku melihat ke atas, aku melihat sebuah wajah dengan mata yang sangat merah. Hanya beberapa detik saja, aku bisa melihat sosok itu. Dan tidak lama kemudian sosok itu menghilang. Badanku kini sudah bisa bergerak, dan aku segera berlari keluar. Di depan aku bertemu dengan teman-temanku yang sudah menunggu di pos satpam. Aku segera menceritakan kejadian tadi kepada teman-temanku, dan temanku pada kaget. Lalu ceritaku ditanggapi oleh seorang satpam yang mengatakan bahwa aku memang salah. Aku salah karena sudah memakai kamar mandi itu. Konon sejak dulu, daerah kamar mandi itu memang angker. Makanya setiap malam lampu dimatikan, agar tidak ada yang pergi ke sana. Satpam itu kemudian berkata, ia sama sekali tidak tahu jika saat itu aku sedang di sana. Ketika ia lewat, seluruh kamar mandi kosong dan pintu dalam keadaan terbuka. Padahal sangat jelas, tadi aku berada di salah satu kamar mandi itu. Nah, itulah cerita mengenai penunggu di kamar mandi sekolahku. Bagaimana dengan cerita horor di sekolah kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ini ya. Nantikan juga ya video selanjutnya.